Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu He. Bagaimana kabar hari ini Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Iya. Pada siang hari ini Bu Sri kita akan melakukan proses coaching. Pertama saya perkenalkan diri dulu ya. Di sini saya sebagai observer, kemudian Ibu sebagai coach ya. Kemudian Ibu Darmiati sebagai coach ya. Iya. Baik Bu. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, di sini saya selaku observer ingin menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang ingin saya nilai pada saat atau ingin saya amati pada saat proses coaching nanti. Yang pertama Bu, di sini yang saya mau nilai yaitu bahas mengenai rubrik penilaian. Sebagaimana kita ketahui bahwa di rubrik penilaian di sini yang saya akan amati yang pertama adalah prinsip coaching. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti coaching. Kemudian yang ketiga di sini alur tirta. Di sini Bu, di prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemudian di kompetensi inti coach ada tiga. Yang pertama adalah presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ya di alur tirta ini Bu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, di antara tiga kompetensi coaching tadi ya Bu, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Nah, yang pertama yang ingin saya kembangkan sebenarnya Bu, yang paling pertama yang ingin saya kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti selama proses coaching. Ya, jadi di sini kompetensi yang ingin Ibu utamakan ya, di sini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. yang berbobot. Di sini menurut Ibu apa yang menjadi indikator keberhasilan Ibu dalam memberikan pertanyaan berbobot ini tadi? Menurut saya dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach itu saya ingin saya maunya mampu menggali ide dari coach ini supaya dia bisa terbuka, bisa lebih leluasa dalam menceritakan apa masalahnya, dan sebisa mungkin dari masalah yang dia utarakan dia juga mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah dari masalah si coach ini. Oh, jadi itu ya Bu indikatornya. Ya, itu ya, Ibu mampu memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coach ini bisa digali ide-idenya ya Bu. Iya, baik Bu, kita terima kasih ya Bu. Sebentar saya akan observasi. Silahkan Ibu melakukan proses coaching pada siang hari ini. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Sri. Ada apa Ibu Sri? Saya lihat sepertinya Ibu Sri sedang murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada apa ya Bu? Bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu aktivitas Ibu. Apa Ibu punya waktu luang hari ini? Oh, tidak apa-apa ya. Saya punya waktu luang Bu. Silahkan. Ini Bu ya, saya ini mau curhat yang tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati ya Bu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu ya Bu? Sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Nah begini Bu ya, beberapa hari yang lalu itu saya bertemu dengan Bapak Koordinator Pengawas Pak Sudirman ini. Iya. Waktu itu saya mendapat teguran dari beliau. Bagaimana bisa ya Bu? Lalu tegurannya dalam artian bagaimana Bu? Sebenarnya Bu, hari ini kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini masalahnya tidak serius begitu. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Bu? Begini Bu, Bapak Koordinator Pengawas itu mengkritik tentang pakaian dinas yang saya kenakan pada saat itu Bu. Bagaimana memang Bu pakaian dinas Ibu? Apakah Ibu tidak menggunakan pakaian dinas sampai dikritik seperti itu? Begini, itu pakaian dinas kita kebetulan pada hari itu hari Selasa. Pakaian dinas kita masih gunakan itu Bu, dan untuk gamis kita tahu ada itu gamis
tapi warnanya warna keki. Begitu dia komentari masalah pakaian dinas saya yang berbentuk keki. Oh, Yang lalu berbentuk gamis. lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon Bapak pengawas ini, Bu? Sejujurnya saya sampaikan ke beliau bahwa apa namanya, saya sering menggunakan pakaian gamis itu. Kemudian bukan cuma saya, guru yang sering menggunakan pakaian gamis seperti itu banyak sekali. Nah, bukan berarti saya tidak punya pakaian dinas yang sesuai aturan. Maksudnya yang sesuai aturan kan harusnya ada pasangan antara rok dengan baju ya. Kemudian saya cuma membela diri karena maksudku bukan hanya saya yang sering menggunakan pakaian serupa. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau langsung menanggapi bahwa hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, mengingat kita itu sebagai ASN memiliki aturan, termasuk aturan dalam berpakaian seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, Bu, selama ini apakah Ibu sering menggunakan pakaian dinas yang berbeda dengan aturan itu? Seperti yang saya ceritakan tadi, malah lebih parah sebenarnya ibu hair saya ini, karena kan saya beli baju keki gamis itu kan online. Saya malah mengajak teman untuk bu irit-irit ongkir boleh kalau dalam jumlah banyak dibelikan otomatis ongkirnya juga bisa dibagi-bagi seperti itu. Nah, bukan cuma baju pakaian gamis keki yang saya sering gunakan, yang hitam putih juga. Yang itu ibu buat atasannya putih, di bawahnya hitam, tapi dalam bentuk gamis begitu Bu. Apa yang membuat Ibu Sri bisa melakukan hal ini? Kalau menurut saya, selama pakaian itu nyaman digunakan, kemudian warnanya sama, ya saya no problem, maksudnya gunakan saja selama tidak istilahnya tidak membuat orang tidak nyaman melihat memandang. Dari saya juga nyaman menggunakannya seperti itu. Iya, sebenarnya pemikiran Ibu ini bagus, tetapi seperti yang Ibu Sri ketahui, ada aturan berpakaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu menurut pandangan Ibu Sri, kira-kira bagaimana hasilnya dengan seringnya Ibu mengenakan pakaian tersebut? Apakah ada kemungkinan teman lain yang akan mengikuti? Itu juga ya ibu yang ibu sampaikan tadi, kenapa saya tidak kepikiran deh bahwa ada aturan berpakaian yang diterapkan oleh pemerintah. Malah saya itu mengajak teman untuk membeli gamis seperti yang saya katakan Bu, seperti yang tadi saya sampaikan, dari ongkos. Kemudian kan biasa kalau perempuan bukan, kalau misalnya seragam pakai di foto-foto seperti itu. Nah, dengan mengajak teman lain sebenarnya mungkin bertambah ya ASN itu yang menyalahi aturan dalam berpakaian. Iya. Setelah Ibu bercerita, bagaimana sekarang perasaannya? Terus terang selama saya ditegur langsung, saya anggap teguran langsung itu dari Bapak Koordinator Pengawas, saya merasa kurang nyaman. Saya ini menjadi resah, dan kalau di rumah itu Bu kepikiran terus dengan masalah teguran ini. Lalu apa yang membuat Ibu Sri ini tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak Koordinator Pengawas itu menyampaikan atau menegur saya secara langsung itu pada saat Ibu Kepala Sekolah berada di dekat saya. Nah, yang saya khawatirkan, yang saya takutkan ini Ibu Kepala Sekolah berpikiran bahwa saya ini ASN, saya bawahan yang tidak tata Tuhan seperti itu. Jadi saya rasa betul tidak nyaman. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan Bu, kalau Ibu merasa tidak tenang itu tidak nyaman karena saat itu Ibu bertemu secara tidak sengaja ya dengan Bapak Pengawas ini. Pada saat itu juga Ibu ditegur, kebetulan ada Ibu Kepala Sekolah ya yang duduk di samping Ibu. Iya. Kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Ketika Ibu bertemu dengan kepala sekolah, apa yang akan Ibu Sri akan lakukan? Kalau saya bertemu dengan kepala sekolah, saya otomatis akan ditegur ya, ketemu, karena mungkin pemikirannya kepala sekolah kalau saya tidak menegur bawahanku juga, nanti apa yang dibilang Pak Pengawas.
sekolah. Nah, saya akan mendengarkannya dengan seksama, dan saya yakin karena Bu Kepala Sekolah saya ini termasuk orang yang sangat baik, pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga saya tidak akan down atau turun semangatnya ketika saya ditegur secara langsung. Karena jujur saya ini baru satu kali ditegur secara langsung, apalagi oleh Bapak Koordinator Pengawas. Oke, oke. Ini ide yang bagus ya Ibu Sri. Insya Allah Ibu Sri bisa melakukannya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa ya rencana Ibu ke depannya? Saya yang pertama itu berniat menemui Ibu Kepala Sekolah secara langsung untuk membicarakan hal ini. Mungkin dengan bertemu dengan beliau itu beliau bisa memberikan solusi yang tepat lah untuk saya. Iya. Apakah ada hal lain lagi Bu yang ingin Ibu lakukan? Nah, ini yang paling penting, karena kan saya sebenarnya masalahnya itu ke Bapak Koordinator Pengawas ya. Nah, saya harusnya juga harus dan wajib menemui Bapak Koordinator Pengawas untuk meminta maaf, dan sebisa mungkin berjanji untuk mengenakan pakaian dinas sesuai dengan aturan yang berlaku. Maksudnya tidak menggunakan lagi itu yang pakaian baju gamis kayak gitu ya. Oh, jadi di sini bagaimana cara berpakaian Ibu ini selanjutnya? Saya akan setelah pembicaraan ini Bu, saya akan mengenakan pakaian dinas lah sesuai dengan aturan yang berlaku, yang ada roknya, yang ada bajunya seperti itu Bu. Oh, ini langkah yang tepat ya. Langkah yang diambil ini sudah tepat sekali Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Dari percakapan singkat ini Bu, apa saja yang Ibu Sri dapatkan? Dari percakapan ini Bu Her, jujur saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya itu takut berurusan dengan atasan, apalagi saya ini kan umur ASN saya itu masih seumur jagung gitu ya. Jadi takutnya nanti ini atasan memberikan poin minus kepada saya, padahal saya masih baru loh. Seperti itu ya. Iya. Sudah berapa tahun Bu jadi ASN? 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih. Baru 2 tahun lebih, makanya saya takut sekali kalau misalnya berurusan langsung dengan atasan. Pasti ada poin minus kok. Masa baru pakaian betul. saja, masalah pakaian kalau sudah melanggar, apalagi nanti ke belakang-belakangnya karena masih panjang kan perjalanan Bu. Iya. Seperti itu. Iya, jadi kedepannya Bu apa yang menjadi komitmen Ibu? Untuk hal ini setiap harinya mulai besok berjanji main Bu. Setiap harinya mulai besok saya akan betul-betul mengenakan pakaian dinas sesuai aturan yang berlaku tiap harinya. Kalau perlu itu Bu, yang beserta atribut-atributnya ada mungkin korpri, ada pinisi, ada papan nama ya. itu yang seharusnya Bu Ferdi ASN kenakan sesuai dengan arahannya Bapak Koordinator Pengawas. Kayaknya bersemangat sekali ya Bu. Bersemangat kamu dengan komitmen ini. Kira-kira Bu, untuk menerapkan yang tadi komitmen yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu perlu dukungan dari mana ini? Siapa yang Ibu libatkan? Yang pertama Bu Her itu rekan yang sejauh saya atau guru lain yang saya temani tadi itu Bu Her bagi-bagi ongkir. Karena kan saya sudah mengajak mereka, jadi otomatis mereka juga terjerumus ke ke masalah saya meskipun dia tidak ditegur secara langsung. Jadi yang pertama itu saya akan berkomunikasi dengan teman guru yang lain untuk maksudnya saling mengingatkan, maksudnya kasih lemari-lemari itu baju ke kita, jangan kita pakai, kita harus berpakaian dinas dari hari Senin sampai hari Sabtu itu sesuai dengan aturan yang berlaku begitu. Oh, jadi yang dilibatkan tadi yang pertama rekannya itu tadi ya yang sudah diajak itu. Iya, kira-kira ada hal lain yang dilibatkan lagi Bu? Untuk sementara itu, jadi itu yang paling penting sebenarnya, karena kan saya mengajak, mengajak mereka untuk menggunakan pakaian itu. Jadi yang pertama itu yang orang yang paling harus saya temani di kerjasama itu yang teman-teman saya. Oh, jadi itu ya, mudah-mudahan apa yang Ibu ini, langkah yang akan Ibu lakukan ini mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Iya, baik Bu. Di sini saya sangat tertarik sekali dengan masalah Ibu, kemudian ide-ide yang ingin Ibu tawarkan tadi itu, ide-ide Ibu yang ingin solusi dari masalah Ibu. Mungkin pertemuan kita percakapan kita cukup sampai di sini dulu ya Bu.
Mudah-mudahan Ibu tetap semangat, Ibu tetap konsisten dengan apa yang Ibu sudah komitmenkan tadi. Semoga sukses ya Bu ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu Sri, alhamdulillah telah melaksanakan proses coaching ya pada siang hari ini. Alhamdulillah. Baik Bu, di sini apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Yang pertama, saya sudah mampu menerapkan ketiga kompetensi di coaching. Yang pertama kan ada presence atau kesadaran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Tadi itu sudah selama proses coaching sudah saya laksanakan semua. Kemudian tadi pada saat perobservasi saya mengatakan bahwa kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Alhamdulillah saya juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach saya Ibu Dami tadi ini mampu menggali ide-ide untuk memecahkan atau mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu saya sudah mampu menerapkan Nurul Bu. Nah, ini kan sebenarnya yang paling penting. Kalau tidak dilaksanakan, ini alur kita tidak dilaksanakan secara sistematis kan juga tidak ada gunanya. Jadi betul. Saya sudah mampu melakukan identifikasi tujuan awalnya tadi, kemudian identifikasi masalahnya Ibu Darmiati, kemudian rencana aksinya apa tadi sudah Ibu Darmiati utarakan, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab Ibu Darmiati untuk melaksanakan rencananya nanti ke depannya. Iya, sungguh luar biasa ya Bu ya. Baik Bu, di sini pertanyaan selanjutnya setelah saya mengamati tadi proses coaching tadi ini, Ibu sudah Ibu sudah mengembangkan 3 kompetensi coach ya sebagai coach. Yang pertama adalah Ibu sudah hadir penuh. Tadi Ibu sudah saya lihat ya, saya amati Ibu sudah hadir penuh kepada si coach ya. Kemudian yang kedua, Ibu sudah mendengarkan dengan aktif ya. Dibuktikan tadi di sini Ibu sedikit berbicara, si coachingnya si Ibu Darmiati yang lebih banyak, lebih aktif berbicara. Kemudian yang ketiga di sini Ibu sudah mengembangkan kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Melalui pengamatan saya Bu Sri, tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Dibuktikan dengan Ibu sudah bisa menggali ya, dengan pertanyaan Ibu Darmiati bisa menggali ide-idenya sehingga dia bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Kemudian yang selanjutnya Bu, yang saya amati tadi ini pada saat coaching ini sudah Ibu menerapkan alur tirta ya. Di sini sudah jelas Ibu menerapkan alur tirta, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian melalui pertanyaan berbobot Ibu sudah bisa mengidentifikasi tentang masalah yang dihadapi Ibu Darmiati. Kemudian dari masalah Ibu Darmiati tadi itu Ibu juga sudah melalui pertanyaan Ibu ya, Ibu Darmiati sudah bisa menentukan rencana aksinya, kemudian sudah bisa menentukan juga tanggung jawabnya ya, tanggung jawab yang akan dilakukan dan melalui komitmen. Ini sungguh luar biasa ya Bu. Baik Bu, di sini selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selain dari yang tadi ya? Kan yang pertama tadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Nah ini Bu, itu tadi selama proses coaching kan saya merasa saya belum maksimal dalam kompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Nah, kalau menurut saya pribadi sebenarnya ini yang paling penting dari proses coaching ini, yaitu mendengarkan aktif. Kalau misalnya kita bisa mendengarkan aktif, berarti kita bisa fokus dengan mendengarkan apa inti masalah dari si coaching ini. Karena kalau kita bisa mendengarkan aktif, biasanya kan coaching memberikan penjelasan secara mendetail, baru kita paham. Kalau saya maunya dengan mendengarkan secara aktif, meskipun ceritanya hanya sedikit saja yang dipaparkan sama si coaching ini, saya bisa menemukan kata kunci dari masalah si coaching ini. Jadi maksudnya itu yang paling penting sebenarnya, mendengarkan secara aktif dengan rasa yang sungguh yang tadi bilang, supaya bukan hanya saya paham ketika dia si coaching ini menjelaskan secara detail masalahnya, tapi dengan clue saya bisa paham apa masalah dari
si Iya, coaching iya. ini. Oh, betul, betul, Bu. Jadi sungguh luar biasa ya, Bu ya. Tadi sudah dikembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Langkah selanjutnya yang ingin Ibu kembangkan adalah bagaimana Ibu bisa mendengarkan aktif dengan rasa ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu, mudah-mudahan proses coaching ini ada manfaatnya dan Ibu mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dengan rasa ini bisa terwujud. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.